Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Bahasa Indonesia Senin 26 Oktober 2020 kita akan belajar materi baru lagi nih. Kita masih tentang tema 3 kegiatanku dengan subtema kegiatan malam hari. Masih ingat materi minggu lalu? Ya, ketika kita mendapatkan kado, kita mengucapkan terima kasih. Betul, kita sudah belajar kalimat terima kasih. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain seperti nenek ini, dia minta tolong kepada Benny. Benny, tolong seberangkan nenek ya. Ini adalah contoh kalimat permintaan minta tolong. Lalu kemudian seperti ini nih, Edo mau mengajak temannya. Ayo teman, kita bermain bola. Ini disebut dengan kalimat ajakan. Sudah 3 ya. Lalu kemudian ketika temanmu yang rajin sekali belajar dan mendapatkan juara, kamu juga bisa mengatakan kalimat pujianmu. Wah, kamu rajin sekali, hebat ya, selamat ya kamu juara. Nah, itu tadi sudah 4 kalimat yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Coba nih sekarang kita lihat ini, gambar apakah ini ya? Ya, ini gambar seorang anak perempuan sedang membuang sampah. Dia membuang sampah setelah mendengarkan perintah dari mamanya. Mamanya melihat lingkungan rumahnya kotor, banyak sampah. Lalu mamanya berkata, "Dina, lihat lingkungan ini kotor sekali, banyak sampah. Sekarang buanglah sampah-sampah itu ke kotak sampah." Dina dapat menjawab dengan mengatakan, "Baik mama, aku akan laksanakan." Nah, ucapan yang Dina ucapkan disebut dengan kalimat tanggapan. Hari ini kita akan belajar kalimat perintah nih anak-anak. Kalimat perintah biasanya diucapkan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Orang yang membutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Kalimat perintah jika kalian mau memerintah memberikan kepada orang yang lebih tua daripada kalian, ingat harus gunakan kata tolong. Misalnya, "Mama, tolong bukakan pintu untukku." Nah, kita akan melihat lagi nih selanjutnya penjelasan tentang kalimat perintah dalam percakapan. Seperti contohnya berikut ini. Seorang pak guru sedang berbicara di depan murid-muridnya di dalam sebuah kelas. Pak guru ini berkata, "Sebelum ujian, simpanlah buku catatan di dalam tas." Lalu anak-anak menjawab, "Baik, Pak Guru." Nah, apakah anak-anak bisa melihat manakah kalimat perintah dalam percakapan tersebut? Ya, simpanlah buku catatan di dalam tas. Itu merupakan kalimat perintah. Lalu kalimat yang diucapkan oleh para murid disebut dengan kalimat tanggapannya. Betul, murid-murid menjawab, "Baik Pak Guru." Itu merupakan kalimat tanggap. Nah, anak-anak, kalimat perintah itu banyak diucapkan di mana-mana ya. Bisa di kelas, di rumah juga kalian bisa pernah mengucapkannya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan nih. Kita lihat gambar ini. Adakah anak-anak yang bisa membuatkan kalimat perintah sesuai gambar ini? Ya, misalnya seperti ini. "Dina, buanglah sampah-sampah ini ke kotak sampah." Lalu Dina dapat menanggapinya dengan menjawab, "Baik Mama," ya, atau "Baik Bu." Nah, seperti itu contohnya. Coba sekarang gambar yang berikutnya ini. Siapa yang bisa membuatkan kalimat perintahnya? Iya, misalnya Rudi, Edo, "Bersihkan halaman ini segera." Mereka dapat menjawabnya, "Ya Ibu, ya Ayah." Seperti itu contoh kalimat perintah dan tanggapannya. Setelah mendengarkan penjelasan dan kita juga sudah mempraktekkan, Ibu Roma memiliki 4 kalimat perintah yang masih acak-acakan. Tugasmu adalah menyusunnya, lalu menuliskannya dengan rapi. Setelah itu kalian tuliskan kalimat tanggapannya. Kerjakan di buku Bahasa Indonesia ya. Nah, setelah tadi kita belajar kalimat perintah, hari ini kita akan belajar 2 kalimat. Kalimat yang berikutnya seperti ini. Coba nih kalian lihat dulu gambar ini. Ada gambar tulisan, "Dilarang membawa atau memberikan makanan dari luar untuk hewan." Nah, tulisan ini disebut dengan kalimat pemberitahuan. Kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Nah, mari kita lihat penjelasannya ya. Ungkapan pemberitahuan isinya adalah memberitahukan sesuatu. Misalnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, ini
adalah kalimat pemberitahuan yang diucapkan Lani untuk memberitahu seseorang bahwa Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Ingat, ini disebut dengan kalimat pemberitahuan, artinya memberitahu tentang sesuatu. Nah, kita lihat lagi nih, ada contohnya lagi nih. Ada tulisan, hati-hati, turunan dan tanjakan, antisipasi kendaraan dari lawan arah. Ini juga disebut dengan kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan biasanya banyak dituliskan untuk memberitahukan sesuatu, misalnya tentang peringatan bahaya atau tentang info-info lainnya. Contohnya seperti ini lagi, hati-hati, jalan berlubang. Nah, ini kalimat pemberitahuan agar orang dapat terhindar dari kecelakaan dari menghantam jalan berlubang ini. Ada lagi kalimat pemberitahuan lagi yang dapat dilihat dari simbol rambu lalu lintas. Misal seperti ini. Tanda ini memberitahukan bahwa kita dilarang masuk. Ya. Kalian pernah melihat seperti ini? Ya, ini adalah rambu lalu lintas yang memberitahukan kepada kita untuk kita dilarang masuk. Nah, ada lagi nih seperti ini. Ini rambu lalu lintas yang memberitahukan kepada kita bahwa kita dilarang parkir di tempat itu. Ya, ada juga nih rambu seperti ini nih, gambar seperti ini. Ini memberikan arti kepada kita bahwa kita diberitahukan untuk dilarang meludah sembarangan. Ya, ada juga seperti ini, dilarang membawa hewan peliharaan ke tempat itu. Tidak boleh membawa hewan peliharaan. Ini contoh kalimat pemberitahuan yang memberitahukan sesuatu tentang peringatan, ya. Wah, kalau begitu kita harus bisa membaca ya, supaya kita bisa mengetahui tentang rambu-rambu pemberitahuan tersebut. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa tahu tentang kalimat pemberitahuan, dan akhirnya kita tidak bisa terhindar dari bahaya. Jadi anak-anak, ayo terus latihan membaca. Membaca itu sangat penting, oke? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar 2 kalimat, yaitu yang pertama kalimat tentang perintah dan yang kedua kalimat pemberitahuan. Hari ini kita sudah belajar 2 kalimat ya. Coba sekarang anak lihat gambar ini, apakah ini disebut dengan kalimat apa ya? Ada tulisan dilarang membawa hewan peliharaan. Ini merupakan kalimat pemberitahuan, betul sekali. Lalu kemudian ketika kita melihat gambar seperti ini, kalimat perintah yang tepat berdasarkan gambar ini adalah Rudi, Edo, bersihkan halaman segera ya. Nah, itu kalimat perintah. Nah, anak-anak, cukup sekian materi kita pada hari ini ya. Kita sudah belajar kalimat perintah dan kalimat pemberitahuan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan belajar kalimat petunjuk. Oke? Ingat, jangan lupa kerjakan tugasmu. Lalu ditulis di buku Bahasa Indonesia, difoto, kirim ke Bu Guru ya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Bye-bye anak-anakku, God bless you. Thank you.